Nara berdiri di tengah ruangan tua yang dipenuhi debu, memandangi rak-rak kayu yang dipenuhi barang-barang antik peninggalan neneknya. Di sudut rak, sebuah boneka porselen duduk dengan tatapan kosong. Gaunnya berwarna merah pudar, dan rambut keriting coklatnya tampak kusut. "Nenek selalu bilang boneka ini istimewa," kata ibunya sambil membungkus boneka itu dengan kain beludru hitam. "Dia ingin kamu menyimpannya." Nara merasa bulu kuduknya meremang saat menyentuh boneka itu. Kulit porselennya terasa dingin dan keras, namun matanya yang hitam berkilau tampak hidup. Malam pertama setelah membawa boneka itu pulang, Nara terbangun karena suara berbisik. Ia duduk di tempat tidur, matanya terfokus pada boneka yang ia letakkan di sudut meja. Boneka itu masih duduk diam, tapi Nara bersumpah ia mendengar sesuatu. Keesokan harinya, Nara mencoba mengabaikan rasa takutnya. Ia sibuk dengan tugas kuliah dan berusaha melupakan kejadian aneh tadi malam. Namun, saat malam tiba, suara itu kembali. "Nara!" Ia terlonjak dan menyalakan lampu kamarnya. Boneka itu tampak sama seperti sebelumnya, tapi kali ini kepala boneka tersebut sedikit miring ke kanan. Jantung Nara berdegup kencang. Dia menelepon sahabatnya Dita, yang terkenal suka dengan hal-hal mistis. "Kamu bercanda kan, boneka porselen yang berbisik?" tanya Dita, suaranya terdengar setengah antusias dan setengah takut. "Aku nggak bohong Dit, ini nyata." Dita berjanji akan datang ke rumahnya besok untuk melihat boneka itu. Dita tiba dengan membawa kamera dan alat perekam suara. Mereka mulai merekam boneka itu, berharap bisa menangkap suara aneh yang didengar Nara. Saat mereka memutar rekaman, suara berbisik samar terdengar. "Bebaskan aku." Dita menatap Nara dengan wajah tegang. "Kita harus cari tahu sejarah boneka ini." Mereka kembali ke rumah nenek Nara untuk mencari tahu asal-usulnya. Di loteng, mereka menemukan kotak tua berisi foto seorang gadis kecil dengan boneka yang sama di tangannya. Di belakang foto, tertulis Clara, 1893. Menghilang di malam ulang tahunnya. Nara dan Dita mendatangi seorang paranormal untuk mencari jawaban. Sang paranormal memperingatkan bahwa roh yang terjebak di dalam boneka itu adalah roh yang gelisah. Jika dia tidak dibebaskan, dia akan menjadi semakin kuat dan berbahaya, kata paranormal itu. Boneka tersebut mulai menunjukkan perilaku yang lebih mengerikan, berpindah tempat, menyalakan musik, bahkan memecahkan kaca di kamar Nara. Mereka memutuskan melakukan ritual pemurnian untuk membebaskan roh tersebut. Namun, roh itu menolak dilepaskan dengan mudah. Ia mulai mengancam Nara, menggunakan suara yang lebih keras dan kasar. Dalam ketegangan puncak, Nara harus menghadapi ketakutannya dan mengambil keputusan yang mengerikan. Apakah ia akan menghancurkan boneka itu, meskipun itu bisa membuat roh tersebut selamanya terjebak dalam penderitaan. Ritual pemurnian dimulai di ruang tamu rumah Nara, yang kini penuh dengan lilin dan simbol perlindungan. Dita membacakan mantra yang diberikan oleh paranormal, sementara Nara memegang boneka itu dengan tangan gemetar. Saat mantra dibacakan, boneka itu mulai bergetar. Mata porselennya tampak mengkilat, seolah hidup. Suara bisikan berubah menjadi jeritan menyayat yang memenuhi ruangan. "Tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini." Nara hampir menjatuhkan boneka itu, tapi Dita berteriak, "Jangan berhenti. Itu hanya ilusi." Namun, tiba-tiba semua lilin padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Nara merasakan sesuatu menyentuh bahunya, membuatnya menjerit. Saat cahaya lilin kembali menyala, Nara dan Dita menemukan boneka itu telah berpindah tempat. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Dita menemukan catatan yang diselipkan di dasar boneka itu. Catatan tersebut mengungkap bahwa Clara, gadis yang hilang, bukan korban kecelakaan, melainkan dikorbankan dalam ritual oleh keluarganya sendiri untuk mendapatkan kekayaan. Roh Clara terjebak dalam boneka tersebut sebagai bagian dari perjanjian gelap. Ia mencari tubuh baru untuk melarikan diri dari kutukannya. Boneka itu mulai bergerak sendiri, tangannya terangkat, dan mata porselennya menatap Nara dengan tajam.
Serahkan tubuhmu padaku. Suara itu bergema keras. Nara berjuang melawan rasa takutnya. Ia ingat peringatan paranormal, roh tersebut hanya bisa dibebaskan jika dimaafkan dan diterima. Dengan suara gemetar, Nara berkata, "Aku memaafkanmu, Clara. Aku tahu kau hanya korban." Boneka itu berhenti bergerak, tapi ruangan terasa semakin dingin. Suara tangisan lembut terdengar, lalu menghilang. Lilin berkedip sebelum padam. Saat cahaya kembali, boneka itu tergeletak di lantai, retak di beberapa bagian. Dita memeriksanya, memastikan tidak ada lagi energi di dalamnya. Mereka mengubur boneka itu di halaman belakang dengan doa untuk ketenangan Clara. Namun, ketika Nara kembali ke kamarnya malam itu, ia menemukan